Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Teman Cerita Horor. Yang baru bergabung silakan di-subscribe dulu ya. Oke, cerita horor malam ini berjudul Kuntilanak di Gerbong Kereta. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya, cekidot. Jadi ada 4 orang cowok. Mereka semua masih SMA, anak-anak Jakarta. Namanya Afan, Aldi, Bismo, sama Dadang. Kejadiannya terjadi tahun 2011-an. Mereka lagi jalan-jalan, kelilingin Jakarta. Dan mereka tuh gak berasa, habis kesana kemari, nongkrong. Pas mereka ngeliat jam, itu di jam 11 malam. Nah buru-burulah mereka pulang. Dan mereka ini OTW, naik kereta KRL mu. Iya KRL. Ya ternyata soalnya ngeterin Jakarta doang gitu. Jam 11 malam OTW, turunlah mereka di stasiun Manggarai. Nah, Afan ingat sesuatu kalau misalnya stasiun Manggarai ini angker. Ditambah pas lagi jalan ke stasiun Manggarai, mereka tuh lagi cerita-cerita horor gitu di kereta. Afan ngajakin lah mereka bertiga. Teman-temannya ini, pada berani nggak buat nunggu sampai jam 12 malam di stasiun Manggarai itu. Apalagi, mereka semua tahu kalau misalnya stasiun Manggarai itu punya sebagian tempat angker, yaitu di tempat yang biasa parkir kereta lama atau yang nggak berfungsi gitu loh. Tau gak lo? Yang di belakang-belakang lah situ. Iya. Karena Aldi ngerasa tertantang dan gak mau kalah, dia yakin lah ajakan si Afan ini. Nah si Dadang sama Bismo itu takut. Pun udah dipaksa berkali-kali sama mereka. Ini dua orang itu tetap takut. Akhirnya Dadang sama Bismo pulang lah, naik ojek. Dari stasiun Manggarai, tinggal mereka berdua. Aldi sama si Afan. Aldi sama Afan setengah jam tuh. Nunggu sampai setengah 12, sambil jalan ke arah belakang sana. Dan pas udah jam 12 teng, mereka jalan lagi makin ke dalam bagian stasiun Manggarai yang angker itu, dan tempat buat parkir itu. Pas sampai jam 12, mereka berdua tuh nggak ngerasa apa-apa. Kayak nggak ngerasa ada apapun sama sekali lah. Lalu udah sepi dan udah tengah malam juga kan. Akhirnya Aldi bilang kayak, Van, kayak tunggu sampai jam 1-an yuk, sekarang ujinya Aldi. Tanggung soalnya kan udah di sini, gimana? Avannya emang basicnya nggak penakut, nggak yain aja. Maksudnya ya udah ayo, kalau misalnya emang mau uji nyali sama Aldi di sini, nggak apa-apa aja. Duduklah mereka di sana, sambil sebat, sambil ngobrol. Sampai hampir 20 menitan, mereka nggak ngeliat apa-apa dan nggak ngerasa apa-apa. Nggak ngerasa sama sekali. Aldi udah sebel. Dia bilang lah kayak, ya ternyata nggak serem lagi, gimana ya? Gitu. Avan bilang kayak, ya mungkin Manggarai yang emang gede itu punya berbagai spot serem dan bukan di tempat mereka. Jadi ya mereka mikir kayak, apakah kita harus pindah ke tempat lain buat ngetes stasiun Manggarai itu serem atau enggak? Nah pas banget Avan ngomong kayak gitu, tiba-tiba mereka tuh denger Nat. Kayak ada suara cewek melengking ketawa, entah dari mana arahnya. Paniklah mereka kan. Kayak mereka deg-degan banget, ternyata mereka mendengar sesuatu walaupun belum ada sosoknya. Mas Afan kepanikan banget. Aldi yang sebenarnya juga panik, dia tuh coba nenangin Afan. Dia bilang kayak, ya udah nggak apa-apa Van, kan nggak ada sosoknya juga, jadi tenang aja. Selama mereka nggak ngeliat ada sosok, ya mereka merasa ya masih aman-aman aja lah. Itu tuh akhirnya mereka 5 menitan diam, nenangin diri, sebat pokoknya nggak ngobrol sama sekali. Akhirnya mereka ngeliat, ternyata udah jam 1:30. Afan ngajakin balik tuh, tapi si Aldi nahan Afan. Si Afan firasat udah kayak jelek gitu loh soal, jadi kayak maksa Aldi buat pulang. Tapi Aldi batu banget bilang kayak, ya kan kita dari awal udah bilang saya jam 1, nanggung Van bentar lagi. Nah pas Aldi lagi nahanan Afan kayak ngoceh sendiri kayak gitu, tiba-tiba Aldi tuh diam sendiri. Dan tadi tuh dia ngomong, ayo Van mas lu cabut segala macam pagi. Nyaracos kayak gitu Bina, tiba-tiba diem. Bener-bener diem kayak badannya pun juga jatuh. Tadi kan mereka duduk sama sebat kan, tiba-tiba prak jatuh sendiri gitu loh. Si Aldi ini. Nah si Afan panik lah ngeliat temennya kegeletak kayak gitu. Dia maksa Aldi buat bangun, kayak dibangun-bangun, ditarik-tarik tangannya pun juga. Si Aldi tuh bener-bener gak sadar lah. Bener-bener pingsan gitu ya, udah berpingsan Bi. Si Afan ini sebenarnya panik banget. Cuman karena dia ngeliat gak ada orang sama sekali yang melintas di sekitar mereka, akhirnya si Afan tuh kayak mencoba membangunkan Aldi sendiri gitu loh. Ditebak-tebak badan Aldi, ditarik-tarik rambutnya gak bangun-bangun nih, si Aldi nih. Sampai akhirnya, tiba-tiba pas si Afan ini duduk di sebelah Aldi, dan udah gak nyentuh Aldi sama sekali, Aldi nih bang dari tidur lebih, Nat. Pas bangun dia terus nyekek Afan. Waduh, nyekek Afan tuh kenceng banget. Kenapa gitu? Nah, pas si Afan ini kan panik banget kan. Tiba-tiba Aldi tuh ngomong, kamu nungguin aku kan? Waduh, tapi suaranya si Aldi ini berubah jadi kayak suara cewek. Ya, wah di situ tuh Afan bener-bener takut banget Bih. Nah, dia tuh mau kabur, cuman nggak tega karena dia tuh kalau misalnya si Afan dengerin Aldi, ya Aldi makin hancur lah kondisinya kondisi lagi kayak gini kan. Afan tuh cuma bisa pegang tangannya si Aldi kencang biar si Aldi nggak kemana-mana dan nggak ngapa-ngapain. Karena takutnya ya dia makin nyekek si Afan makin kemana-mana lah kan urusannya. Pas dipegang kencang banget tangannya si Aldi ini, si Afan ini cuma bisa denger Aldi tuh teriak-teriak doang Bih. Nggak ngapa-ngapain selain teriak-teriak doang.
Avan bener-bener ngilangin rasa takutnya buat ngejagain Aldi lah. Nah sebenarnya Avan ini nggak deket sama agama, tapi dia coba kayak baca doa, baca surat yang dia bisa baca biar temennya nggak kenapa-napa. Sampai akhirnya, pas Avan ini lagi ngebaca-bacain doa, tiba-tiba tuh Aldi bisa ngelepasin tangannya dia dan dia tuh lari dari Avan. Ya, Avan ngejar tuh si Aldi kan. Nah tapi Aldi tuh lari kencang banget dan dia tuh ngumpet di balik-balik gerbong. Waduh, di gerbong-gerbong tua itu loh. Di satu sisi Avan gak mau ngejar Aldi karena takut banget. Cuma di sisi lain, Avan tuh gak mau ninggalin Aldi karena dia mikir kayak yang ngajakin ke mangga itu dia. Yang ngajak nguji nyali itu dia. Masa dia ninggalin temannya kan lagi kayak gini? Ya. Akhirnya Avan beraniin diri buat jalan nyeterin kereta itu buat nyari si Aldi. Jalan tuh dia sendirian, bener-bener gak ada yang lewat sama sekali. Sambil jalan, si Avan tuh sambil teriak-teriak, di Aldi, Aldi. Tapi teriaknya gak kenceng ya, kayak manggilin biasa kayak gitu. Sampai akhirnya, tiba-tiba si Avan denger ada suara kayak tuk 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 tuk, tuk itu dari atas. Dan atasnya dia nih. Nengok si Avan ke atas, ke arah atas nih, ke arah kereta gerbong kereta. Di atas-atas saya atap gerbong gitu ya. Iya. Tapi ini si Avan tuh jalan tuh di luar gerbong ya, Bi. Di dalam ya. Iya. Nah, pas Avan tuh nengok ke atas gerbong, dia tuh ngeliat banyak banget sosok kuntilanak yang berdiri dan ngeliatin dia. Di atas gerbong itu. Larilah si Avan kenceng banget buat ngindarin si gerbong itu. Saya pas dia lari, akhirnya dia tuh melihat dari kejauhan ada si Aldi lagi kayak tiduran gitu di atas tanah gitu. Disamperin lah si Aldi ini sama si Avan. Dipanggil-panggilin, dipukul-pukul, si Aldi pokoknya gak bangun sama sekali. Sampai sekitar 5 menitan, akhirnya Aldi bangun. Aldi bangun kayak, sama kayak lu cerita itu Bi, pas bangun tuh kayak kaget gitu loh. Nah tapi bedanya, pas Aldi bangun itu, Aldi terus lompat dan lari kenceng. Dikejar lah sama si Avan, nah kayak, Di lu kemana, Di? Nah ternyata pas lagi lari itu, si Aldi tuh udah sadar. Langsung kayak maksudnya pas bangun tuh udah sadar gitu. Van kita cabut sekarang Van. Jadi mereka tuh lari pergi ngindarin si gerbong-gerbong tua ini. Dan semenjak saat itu ya Avan sama Aldi udah bener-bener gak berani ke stasiun Manggarai apalagi pas malam-malam. Berarti si gerbong lama itu tuh isinya sarang kuntilanak ya Moy. Gue gak bisa bilang itu sarang kuntilanak atau enggak. Nah, tapi yang gue tahu ya emang tempat terkenal, tempat spot paling angker di Manggarai ya di gerbong-gerbong tua itu kan. Karena kayak lo ngelewatin siang, ngelewatin sore, pas lo ngelintasin gerbong kereta yang udah tua itu lo masih ngerasa merinding kan? Iya, sekarang belum gelap kan? Tapi kira-kira kenapa si Aldi bisa tiba-tiba ngos-ngosan gitu ya Mo ya? Padahal kan yang ngelihat kejadiannya itu si Avan kan? Iya, gue gak tau juga kenapa mungkin bisa jadi pas si Aldi lagi kesurupan mungkin dia juga ngerasa apa yang si Omar kan? Iya. Mungkin bisa jadi ya, dalam tidurnya dia ada sesuatu yang dia alamin juga gitu ya. Iya, tapi gue gak tahu sebenarnya Aldi ngerasa apa karena gue mendapat cerita Aldi kenapa pas saat itu. Waduh, gara-gara uji nyali kayak gini nih. Maksud gue, si orang-orang yang mau uji nyali ini nih sebenarnya tujuannya kan pengen ngeliat hantu kan? Benar, maksudnya kalau dia ngeliat hantu berarti tujuannya mencapai nih. Benar ya? Tapi begitu muncul hantunya dan mereka ngeliat dengan mata kepala sendiri, ujungnya takut sendiri anjir. Iya, jadi kayak sama aja bohong gak sih si uji nyali ini? Ya kadang gue mikir kayak, seberani-beraninya lo kalau bisa ditampakin ya lo pasti akan takut juga kan. Benar, jadi gimana pun kita kondisinya menurut gue jangan main-main sih sama uji nyali. Karena kalau misalkan emang benar-benar lo pengen uji nyali nih, pengen ngeliat setan atau hantu gitu ya. Kalau misalkan lo udah tahu dari awal lo bakal ngeliat hantu, kenapa lo masih uji nyali anjir?